Tentu kalian masih ingat bahwa Jepang dengan mudah berhasil menguasai daerah-daerah Asia Timur dan juga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena pertama, Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Kedua, negeri-negeri induk seperti Inggris, Prancis, dan Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Ketiga, bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia, sehingga tidak memberi perlawanan. Jepang berhasil menduduki Indonesia tanpa banyak perlawanan, bahkan disambut hangat oleh bangsa Indonesia yang berharap Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Semboyan gerakan 3A dan klaim sebagai saudara tua ternyata hanya tipu muslihat agar Indonesia menerima kedatangan Jepang. Kenyataannya, Jepang tidak berbeda dengan negara imperialis lain. Kedatangan Jepang ke Indonesia bertujuan untuk menanamkan kekuasaan dan juga menjajah. Semboyan mereka penuh kepalsuan terbukti dari perlakuan kejam mereka terhadap rakyat Indonesia. Ekonomi di Indonesia dikuasai demi kepentingan perang dan industri Jepang, dengan banyak pemuda yang dijadikan romusa atau tenaga kerja paksa. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia mengalami penderitaan yang sangat dalam. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah adalah Romusa, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tentara Jepang selama pendudukan di Indonesia pada Perang Dunia Kedua, di mana rakyat Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk tanpa upah. Program ini bertujuan untuk mendukung kepentingan Jepang seperti pembangunan jalur kereta api maut yang menghubungkan Burma yang sekarang menjadi Myanmar dengan Thailand. Pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh Jepang untuk kepentingan perang seperti benteng pertahanan, pangkalan udara, pelabuhan, dan jalan-jalan raya yang mendukung kelancaran logistik pasukan Jepang. Mengelola dan menambang sumber daya alam Indonesia seperti tambang timah, emas, dan minyak bumi, pembangunan infrastruktur transportasi lainnya yang mendukung mobilisasi tentara Jepang, dan beberapa pekerja Romusa juga dipaksa untuk bekerja di pabrik yang dibangun oleh Jepang di Indonesia. Pabrik-pabrik ini digunakan untuk memproduksi senjata, amunisi, dan kebutuhan militer lainnya. Romusa memberikan dampak yang sangat mendalam terhadap masyarakat Indonesia. Ribuan orang menjadi korban kerja paksa ini dan banyak dari mereka yang meninggal dunia akibat kelelahan, kelaparan, terjangkit penyakit, serta kekerasan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Lalu, bagaimana Indonesia terlepas dari Romusa? Perjuangan melawan penjajah Jepang tidak mudah meski Jepang menguasai Indonesia dengan kekuatan yang besar seiring waktu. Kekalahan Jepang di Perang Pasifik dan perlawanan rakyat Indonesia semakin melemahkan posisi mereka. Selain itu, pergerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh tokoh seperti Soekarno dan Hatta memperkuat semangat perlawanan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki, yang mengakhiri pendudukan Jepang dan penderitaan Romusa. Sejarah Romusa adalah pengingat akan perjuangan dan pengorbanan besar yang dialami oleh rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Meskipun penuh penderitaan, semangat juang mereka tak pernah padam. Mari kita terus kenang dan pelajari kisah ini agar kita bisa menghargai arti kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran sejarah selanjutnya. Tetap semangat belajar dan menjaga warisan sejarah kita.